Jumpa lagi, jumpa kita kembali. Halo adik-adik semua, Shalom. Hari ini Lose mau ngajak kalian bersuka cita loh, bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyanyi lagi untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu memelihara kita. Dia Allah yang terus setia memelihara setiap kita. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Di dalam keadaan apapun, susah, senang, sedih, duka cita, semuanya Tuhan pelihara. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyanyi untuk Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Lose kita ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah bersama-sama memuji Engkau, menyanyi untuk Engkau. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu. Dan saatnya kami akan mendengarkan cerita dari Lose kami. Berkatilah kami sehingga kami boleh duduk dengan manis dengar-dengaran untuk cerita yang disampaikan oleh Lose kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik Komisi Anak Hosana, apa kabarnya? Hari ini Lause kesempatan untuk goes nih. Karena Lause tahu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Oke? Adik-adik ingat cerita minggu lalu Petrus mengajarkan kita semua untuk hidup kudus, mempraktekkan kasih Allah, dan juga berani bersaksi bagi semua orang. Yes? Oke? Yuk kita sekarang akan belajar firman Tuhan kembali. Yuk ikut Lause ya. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hari ini kita akan melanjutkan surat umum, yaitu surat Petrus yang kedua. Adik-adik tahu siapa penulisnya? Ya, tentu saja Simon Petrus. Dan apa pekerjaan Simon Petrus asal mulanya? Betul, dia adalah seorang nelayan. Lalu dia menjadi murid Yesus. Dan Petrus menyebut dirinya sebagai hamba. Dan orang-orang juga memanggil Petrus sebagai Rasul Petrus. Karena dia begitu gigih, begitu gencar memberitakan Injil Tuhan. Petrus menulis surat 2 Petrus ini di sekitar tahun 65 sampai 67 Masehi, di akhir-akhir hidupnya. Tujuan Petrus menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu agar mereka juga memegang kebenaran yang telah mereka ketahui dan telah mereka pelajari, baik yaitu melalui firman Tuhan yang telah mereka pelajari melalui nabi-nabi di masa lampau, maupun juga perintah Allah yang disampaikan melalui para rasul. Dan surat Petrus ini ditujukan untuk semua orang percaya yang berada di mana saja. Adik-adik, di dalam surat 2 Petrus ini, apa nasihat dan kerinduan Petrus untuk kita semua sebagai orang-orang percaya lakukan? Di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7 ada 3 aspek yang Petrus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Aspek pertama yaitu bertumbuh menuju kepada kedewasaan secara rohani. Di dalam aktivitas adik-adik nanti Lause akan share, bagikan, yaitu kita akan melihat sebuah lingkaran yang berbentuk roda. Dan saat ini Lause juga membawa sebuah roda ya. Di dalam roda itu ada di bagian tengahnya, yaitu kita harus melihat fokus kepada Allah. Dan ada jari-jari yang mendukung, menunjang roda ini sehingga dapat bergerak. Yaitu ada 8 hal yang Petrus ingin kita lakukan. Apa saja adik-adik? Yang pertama yaitu bertumbuh dalam iman. Iman adalah awal ketika kita menerima, percaya, dan berpegang pada kebenaran Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi juru selamat kita sebagai pribadi yang telah menebus dosa kita, yang telah mengampuni segala dosa kita. Dan hal kedua yang Petrus katakan yaitu kita mempunyai kebajikan. Selama hidupnya Yesus di dalam dunia ini, Yesus menunjukkan kebajikan itu. Dia mengasihi semua orang, dia peduli kepada orang-orang yang kelaparan, diberi makan, yang sakit, disembuhkan.
Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Yesus? Tentunya kita juga harus meneladani Yesus, yaitu berbuat kebajikan kepada semua orang. Hal berikutnya adik-adik, yaitu ada pengetahuan. Nah, dari mana kita memperoleh pengetahuan ini? Yaitu dari belajar firman Tuhan secara terus-menerus. Baik itu melalui firman Tuhan Alkitab yang kita pelajari, kita baca dalam devo kita, maupun juga mungkin adik-adik bisa membaca buku-buku rohani, buku-buku Kristen. Dan di samping itu kita juga boleh dengan media elektronik yang ada sekarang, melalui YouTube ataupun video-video cerita tentang Tuhan Yesus. Di sana kita dapat belajar lebih banyak lagi mengenal siapa Yesus dan juga apa yang Yesus inginkan kita lakukan. Hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya yang Petrus katakan adalah kita harus ada penguasaan diri. Bagaimana kita harus menjaga segala karakter kita untuk tidak melebih-lebihkan dalam segala sesuatu. Penguasaan diri ini membuat kita menyampingkan kesombongan kita, keegoan kita, mementingkan diri sendiri. Selanjutnya setelah penguasaan diri, Petrus juga menginginkan kita bahwa kita harus bertekun senantiasa. Ketekunan yang kita perlukan. Ketika kita percaya pada Yesus, kita harus tetap beriman sampai akhir hidup kita. Iman percaya kita harus pertahankan. Walaupun kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, hal-hal yang baik maupun hal yang tidak baik, kita tidak boleh mundur, bahkan meninggalkan Tuhan. Setelah ketekunan, kita juga harus menjaga kesalehan hidup kita. Kesalehan. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan juga melakukan segala sesuatu, baik perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya memuliakan nama Tuhan. Kita hidup suci, kita hidup kudus, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Hal yang ketujuh yang Petrus katakan, yaitu kita harus kasih kepada saudara. Karena kita tahu bahwa Allah telah mengajarkan kita tentang kasih, dan juga kita lebih dahulu mendapatkan kasih Allah. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi di antara saudara-saudara, di antara keluarga, opa, oma, papa, mama, om, tante, dan semuanya. Khususnya juga pada saudara-saudara seiman kita, di mana kita merupakan satu keluarga besar, keluarga kerajaan Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih kepada saudara. Dan yang terakhir, hal ke-8 yang Petrus katakan bahwa kita juga harus kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama. Ya. Di sini Petrus mengajarkan kepada kita, menekankan kepada kita bahwa kita mengasihi bukan hanya untuk orang-orang Kristen aja, tetapi kita juga mengasihi kepada orang yang non-Kristen. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Adik-adik, jika satu daripada 8 jari-jari atau bagian daripada roda ini lepas atau tidak ada atau kurang baik, bagaimana? Apakah roda ini dapat berputar dengan baik? Apakah roda ini dapat berjalan? Atau bukan satu, bahkan masih ada 2, ada 3 yang tidak sempurna. Bagaimana roda ini dapat sempurna, dapat berjalan dengan baik? Ya, sikap dan karakter ini haruslah kita belajar terus untuk berbuat. Kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mohon pertolongan Tuhan. Karena tentunya ke-8 hal ini kita lakukan, maka roda ini akan bergerak dari waktu ke waktu dengan lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih kencang lagi bergulir, dan ada pergerakan, ada pertumbuhan. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa melakukan hal ini tidaklah mudah. Banyak hal yang kita masih lemah. Bagaimana? Ya, tentunya kita harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon Roh Kudus memampukan kita
untuk boleh bertumbuh secara rohani dan melakukan hal-hal 8 hal ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Aspek yang kedua adik-adik, yang Petrus ajarkan pada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap pengajaran palsu ataupun pengajaran sesat. Saat ini pun adik-adik kita juga menghadapi ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab. Kita harus hati-hati. Dan Petrus menuliskan bahwa guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu atau sesat ini, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri sebagaimana hukuman Allah atas diri mereka. Tetapi Lause, gimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa ajaran itu sesat atau ajaran itu benar? Ya, Lause ilustrasikan dengan mata uang. Adik-adik tahu ya, Lause akan mengambil mata uangnya. Adik-adik, Lause di sini di kiri kanan Lause ada uang nih ya. Uang berapa? 50 ribuan. Ya, sama-sama biru. Adik-adik tahu yang mana asli dan mana yang palsu? Coba Lause akan coba tes dulu ya. Nah, yang ini. Ya. Yang ini kira-kira asli atau palsu ya adik-adik? Coba perhatikan. Oke. Lause ambil yang lainnya lagi. Kalau ini kira-kira asli atau palsu yang ini? Adik-adik, bagaimana kita bisa mengetahui uang ini palsu atau asli? Keabsahannya ya, bisa dipakai untuk transaksi-transaksi ya. Dan kita juga tidak sampai di bank itu tidak digunting atau dibuang begitu karena itu ternyata palsu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya itu? Yaitu kita mendapatkan edukasi, pembelajaran dari pemerintah yang mengedukasi masyarakat bahwa kita harus berhati-hati ketika menerima uang. Apa yang kita lakukan? Seperti hal yang mungkin adik-adik sudah ketahui. Apa? Ada 3 hal ketika kita mau menguji satu lembar uang ini asli atau palsu. Caranya bagaimana? Dilihat. Ya, dilihat. Dengan teliti, dengan jelas dilihat. Lalu diraba. Diterawang. Wah, ada gambar remang-remang di dalamnya. Itulah keaslian uang ini. Betul ini pas asli uangnya? Atau yang ini ya, yang asli uangnya? Dilihat, diraba, diterawang. Loh, kok terawang-terawangnya nggak jelas nih ya? Apa gambarnya ya? Ada gambar atau enggak? Ya, ternyata ini adalah yang palsu adik-adik. Demikian juga ketika kita mau mengetahui ajaran tersebut benar atau tidak, maka kita harus tetap selalu menggali, mendalami, belajar, baca firman Tuhan ini. Dengan Devo saat teduh adik-adik setiap harinya, kita boleh belajar terus tentang firman Allah ini. Melalui ikuti ibadah, komisi anak sekolah minggu, hosana, dan juga pengajaran papa, mama, dan juga tadi Rasul katakan juga buku-buku rohani. Kita boleh banyak belajar. Ya, supaya kita tidak terbawa pada ajaran atau aliran yang sesat atau tidak baik. Aspek yang ketiga yang Petrus tuliskan dalam surat 2 Petrus ini, yaitu kita harus berjaga-jaga untuk tetap hidup kudus, hidup saleh. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang kudus. Yesus, Allah Putra, dia juga 100% Allah dan 100% manusia. Dia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita sebagai murid-muridnya, kita juga harus belajar meneladani Yesus yang adalah kudus dan suci. Dan kita juga harus menjauhkan diri dari dosa. Karena kita tahu Sang Guru Agung kita, Tuhan, Dia adalah Tuhan yang kudus. Dan Dia adalah pencipta kita. Dan kita juga harus melakukan segala sesuatu, hal keseharian kita, untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tidak melakukan dosa dan juga membenci dosa, meninggalkan segala dosa-dosa kita. Hal ini kita boleh terus-menerus usahakan. Karena kita tahu juga godaan iblis sungguh luar biasa. Tapi kita harus kuat, kita harus beriman
Kita harus berharap terus kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Sehingga kita dapat mempertahankan kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kesalahan hidup kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Hari ini adik-adik kita belajar tokoh Petrus yang sangat luar biasa. Pengorbanannya begitu luar biasa. Pelayanannya, kesaksiannya sungguh-sungguh begitu semangatnya. Walaupun Petrus menghadapi penganiayaan dan akhirnya dia harus mati dengan disalib dan terbalik. Biarlah kiranya pengorbanan Petrus dan hal-hal yang dilakukan Petrus ini boleh memotivasi kita, Laus dan adik-adik, untuk menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, yang juga harus tetap berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang sesat dan juga menjaga kekudusan hidup kita, kesalahan hidup kita, sebagaimana Tuhan melalui Rasul Petrus telah mengajarkan kepada kita sampai Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Rasul Petrus yang telah mengajarkan kami banyak hal. Kami harus bertumbuh dalam rohani kami. Dan ketika kami harus bertumbuh, ada 8 hal yang harus kami jalani, kami lakukan dalam kehidupan kami hari selepas hari. Kami tahu hal itu tidak mudah Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami. Demikian pula ya Tuhan, kami tahu juga untuk boleh selalu bersaat teduh, boleh selalu membaca dan mendalami firman Tuhan, supaya kami tidak terbawa terhadap ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran palsu. Demikian pula Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh mempertahankan hidup kami, kesucian hidup kami, dan kesalahan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, anak-anak taat yang menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk ayat mas di minggu ini kita mengulang ayat mas dari beberapa minggu yang lalu ya adik-adik, dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 16. Adik-adik bisa persiapkan di rumah masing-masing ya. Jadi Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.